Kota Madiun memberikan sejumlah catatan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Madiun tahun 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ Wali Kota Madiun tahun 2025 pada Rabu 22 April 2026. Catatan tersebut antara lain terkait capaian kinerja organisasi perangkat daerah OPD di lingkup Pemkot Madiun. Sesuai Permendagri nomor 19 tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019, perbaikan kebijakan yang direkomendasikan DPRD dalam pembahasan LKPJ meliputi beberapa poin, yakni perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, perbaikan anggaran, pembentukan atau perubahan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta penyempurnaan kebijakan strategis kepala daerah. Sebagai laporan kinerja tahunan, LKPJ Kepala Daerah pada hakikatnya merupakan hasil dari implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan ketepatan perencanaan, kecermatan pelaksanaan kegiatan, serta kesadaran akan pentingnya pencapaian target kinerja. Selain itu, juga mencakup optimalisasi pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan. Dan berikut cuplikan penyampaian rekomendasi LKPJ Wali Kota Madiun tahun 2025 yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono. Dalam rapat dengar pendapat, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota tahun 2025 antara Pansus DPRD dan LKPJ, Pemerintah Kota Madiun melalui tim LKPJ Pemerintah Kota Madiun memberikan informasi terhadap Silpa tahun 2025 adalah sebagai berikut sesuai dengan metrik kolom yang ada. Agar Silpa tahun 2026 atau APBD tahun berjalan dapat kembali ditekan dalam batas yang wajar plus minus 5% dari dana tersedia, maka DPRD merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Dari sisi perencanaan terus melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada tahun anggaran 2026 agar realisasi anggaran tahun 2026 lebih maksimal. 2. Dari sisi pelaksanaan APBD melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai dengan rencana melalui monitoring dan evaluasi yang lebih ketat per triwulan serta menerapkan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapannya anggaran masih rendah dan ribet bagi yang tinggi serapannya. 3. Terus melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur atau include kas atas Silpa tahun 2025 pada kas daerah dengan deposit pada bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar. 4. Di samping itu penting bagi DPRD dalam upaya menjaga kredibilitas manajemen keuangan daerah dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah tentang sejauh mana progres penyelesaian piutang daerah setelah dikurangi piutang macet sesuai dengan neraca tahun 2024 seperti yang sebagaimana dikutip berikut ini. Dan seterusnya kami tidak akan bacakan sampai dengan halaman 73. Rekomendasi perbaikan manajemen keuangan daerah. Pelajaran penting tata kelola keuangan daerah selama lebih 20 tahun otonomi daerah sejak 2004 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel akan menjamin pembiayaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Dengan adanya arah kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja dan money follow program priority diharapkan dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Untuk itu DPRD dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. Secara umum, kebijakan pemerintah daerah Kota Madiun di bidang keuangan daerah harus tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029. Bagus Panuntun, PLT
PLT Wali Kota Madiun menuturkan, menanggapi rekomendasi tersebut, PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun menyatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikan bersama jajaran OPD, khususnya terkait sektor perekonomian. Yang kemarin secara 2024 ke 2025 yang hanya turun 0,04% itu punya jadi catatan. Kemarin kami langsung diskusi dengan BPS bahwa ada beberapa poin yang harus kita perbaiki. Begitu. Sebenarnya secara angka aja yang turun, tetapi secara perputaran ekonominya tidak turun. Ini dikarenakan dengan kondisi perubahan begitu. Jadi ini yang mempengaruhi sehingga secara angka hanya turun 0,04%. Secara ekonominya sebenarnya stabil. Pak, kalau rekomendasi dari DPRD kan ada stimulan ke UMKM ya. Ini Pemkot juga akan seperti itu nggak nanti? Tentunya stimulan-stimulan ke UMKM itu kita akan lihat apakah stimulan itu bentuknya akan seperti apa. Tetapi tentunya pemerintah kota ini akan punya strategi. Bagaimana para UMKM ini benar-benar mulai ditata, tidak hanya memberikan stimulan. Sekarang pola yang kami terapkan di pemerintah kota ini mengajak bersama-sama. Tidak semuanya harus semua pemerintah, tidak. Bagaimana menyadarkan juga, mengajak para pelaku-pelaku ini juga ikut peduli. Sehingga kalau kemarin ya udah kami fasilitasi kan, ini sekarang enggak. Termasuk bagaimana menjaga ruang-ruang. Makanya hari ini pola-pola yang akan diterapkan mungkin akan beda. Termasuk itu salah satu kenapa pertumbuhan ekonomi kita turun. Kemarin BPS menyampaikan bahwa para pelaku UMKM yang difasilitasi pemerintah Kota Madiun, BPS susah untuk mendapatkan berapa mereka pendapatan, sehingga itu tidak masuk dalam pengukuran mereka. Nah, sehingga hari ini salah satu yang saya lakukan, ini saya mulai dari PRJ, itu mereka sekarang harus melaporkan pendapatannya berapa. Yang sekarang lagi dibikinkan aplikasi POS-nya oleh teman-teman dari Disnaker KUKM. Jadi acuan nanti untuk perhitungan. Iya, betul. Iya, nanti akan menyeluruh di tempat-tempat yang kami fasilitasi, khususnya untuk UMKM ya, karena untuk UMKM yang diperlukan. Satu lagi Pak, terkait piutang. Tadi piutang berjalan di 2025 sekitar 15 M ya. Iya. Termasuk yang sebelum-sebelumnya juga nanti akan gimana sih? Nah, ini kan salah satu piutang yang saat ini berjalan kan LKK salah satunya. Yang hari ini akan kami berkomunikasi dengan ini OJK juga, yang nanti akan rencananya akan diambil alih oleh bank daerah LKK, sehingga secara aturan sekarang lagi dikaji dulu aturannya bagaimana. Nanti untuk LKK ini kan yang piutangnya besarnya LKK tiap tahun ini yang nanti akan dialihkan ke bank daerah. Sementara ditemui usai rapat paripurna, Armaya menegaskan sejumlah capaian OPD yang belum tercapai, diantaranya isu prevalensi stunting yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, rata-rata lama sekolah di bawah Dinas Pendidikan, serta data statistik sektoral di Dinas Kominfo. DPRD Kota Madiun juga mengkritisi predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang hingga kini belum tercapai. Dari DPRD, dari tim pansus ya untuk KPJ. Nah, ini apa saja yang paling krusial, terus terkait piutang daerah juga kayak gimana dari DPRD untuk rekomendasi? Ya, saya kira tadi sudah disampaikan oleh teman-teman DPRD ya, untuk capaian kinerja yang tidak tercapai pada beberapa OPD. Dan sekarang aturannya itu perurusan ya, itu aturan dari Permendagri. Jadi ada beberapa catatan-catatan yang tentunya nanti harus dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah kota, dalam hal ini Pak PLT ya. Ada beberapa catatan yang tentunya tadi sudah disampaikan, itu ada kaitnya dengan OPD ya, untuk PDRB itu tentunya perdagangan ya. Terus prevalensi stunting itu Dinas Kesehatan, tata lama sekolah itu Dinas Pendidikan. Terus yang lebih penting itu sekarang predikat WBK dan WBBM ya di unit kerja. Ini terkait dengan integritas ya. Jadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih ini capaiannya masih 0 dari target 1. Nah, ini tentu harus di-push lagi ya, agar tidak muncul stigma-stigma yang negatif di masyarakat. Juga ada
terkait dengan data statistik ini Dinas Kominfo ya, capaiannya itu sudah tercapai meskipun mendekati. Nah, ini menjadi perhatian khusus kepada teman-teman OPD, dalam hal ini Pak Wali, untuk lebih mengepus lagi ya capaian-capaian atau indikator-indikator capaian dari target yang telah ditentukan. Jadi kedepannya setiap target itu harus disesuaikan dengan tahun-tahun kemarin. Targetnya ini tercapai tidaknya itu sebabnya apa, tercapai melebihi itu sebabnya apa. Itu perlu ada pendalaman yang kreatif ya dari teman-teman OPD untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sesuai dengan rencana kerja OPD. Terkait dengan piutang itu nanti tentunya akan kita bahas di tingkat Banggan. Ada solusi yang bagus, saya kira itu tidak menjadi masalah karena step by step nanti akan kita ungkap. Dihartana, Madiun, Sakti TV.